bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama baku, yang kedua denotatif, kemudian ada kohesif, mengutamakan atau menguatkan untuk penyusunan karya ilmiah. Jadi karena rekan-rekan di akhir perkuliahan nanti semester 5 ya, atau semester 6 akan menyusun tugas akhir. Nah, hanya saja di dalam materi bahasa Indonesia memiliki batasan untuk menyampaikan tentang karya ilmiah, gitu. Karena ada rumpun keilmuan lain yang lebih spesifik dalam mengatur penyusunan karya ilmiah, seperti halnya metodologi penelitian. Nah, itu isinya tentang aturan, kemudian tata cara penyusunan karya ilmiah. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, batasannya hanya membahas mengenai diksi, gitu kan, yang tadi awal saya sampaikan. Jadi mungkin hanya membahas tentang diksi atau pemilihan kata, kemudian juga susunan susunan kalimatnya, kayak misalnya konotatif, denotatif, kemudian predikat, subjek, predikat, siapa yang jadi possessive place, mana yang jadi predikat, kemudian kalimat efektif, kalimat positif, kalimat pasif, kalimat aktif, koheren, kohesif, kalimat majemuk, konjungsi. Nah, itu yang dibahas di dalam bahasa Indonesia. Artinya, kemudian juga penyusunan paragraf, ciri-ciri karya ilmiah. Nah, itu saja yang dibahas di dalam bahasa Indonesia. Karena kalau untuk memahami secara keseluruhan atau ilmu yang menyampaikan tentang penyusunan karya ilmiah, itu ada lagi rumpun keilmuannya, yaitu metodologi penelitian, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia hanya mengatur untuk bagaimana menggunakan bahasa yang baik, bagaimana menggunakan bahasa baku, kemudian susunan kalimat yang benar, atau susunan paragraf yang benar. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan diatur oleh bahasa Indonesia, ya, materi dalam bahasa Indonesia. Atau juga mungkin mengambil kutipan bagaimana gitu. Dan bahasa Indonesia yang akan menyampaikan macam-macam karya ilmiah dan sebagainya. Nah, itu saja batasannya. Tapi kalau untuk penyusunan, tata cara dan sebagainya, itu ada di dalam rumpun keilmuan yang lain, yaitu metodologi penelitian. Nah, berbicara karya tulis ilmiah, ya, secara harfiah dapat diartikan atau biasa disebut sebagai karya ilmiah atau scientific papers, ya, gitu kan, atau tulisan academic writing. Nah, gitu, adalah laporan tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini maksudnya masyarakat keilmuan, gitu ya. Jadi ditaati oleh masyarakat keilmuan. Seperti itu kalau kita sampaikan secara harfiah. Jadi hasil dari sebuah karya ilmiah bisa berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa digunakan secara berkesinambungan, baik berupa penjelasan atau explanation, juga bisa berupa ramalan atau prediction, atau juga bisa sebagai bentuk pengawasan atau control, gitu ya. Jadi memang itulah salah satu hasil dari sebuah karya ilmiah, gitu. Jadi sebagai bahan ilmu pengetahuan, seperti itu. Sebelum mengarang, apalagi karangan ilmiah, seseorang harus paham terlebih dahulu mengenai apa itu karangan dan jenis-jenisnya, kemudian ciri-cirinya juga, gitu ya. Dengan begitu, seorang penulis dapat menentukan jenis karangan yang akan dibuatnya, sehingga tujuan ia menulis, gitu, dapat tercapai. Pada dasarnya, mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan atau mengulas topik tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan ilmiah. Kita akan bahas ciri-ciri karya ilmiah, ya. Jadi kalau yang minggu lalu saya sampaikan ciri bahasa Indonesia ilmiah, kalau ini ciri-ciri karya ilmiah, gitu ya. Karya tulis ilmiah, ya. Yang pertama objektif, ya. Objektif ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, gitu. Tidak memanipulasi. Jadi setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan
bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, dengan demikian siapapun dapat mengecek atau memverifikasi kebenaran dan keabsahannya gitu. Itu jadi dimaksud dengan objektif. Yang kedua, netral. Netral ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian yang bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu ya, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca tentunya ya, itu harap dihindari. Yang ketiga ini sistematis. Nah, uraian yang terdapat di dalam karya ilmiah atau pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola-pola pengembangan tertentu, misalnya pola-pola urutan, klasifikasi, kausalitas. Nah, dengan cara demikian, gitu, pembaca akan bisa mengikuti dengan mudah alur dari uraiannya, gitu. Jadi sistematis penulisan ini bisa rekan-rekan pelajari di dalam buku metodologi penelitian atau buku pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, itu yang tadi di awal saya sampaikan. Kalau berbicara sistematis, artinya sudah masuk ke dalam urutan-urutan menyusun karya ilmiah. Nah, itu bisa kalian pelajari dalam buku yang lain atau materi kuliah yang lain, itu di dalam metodologi penelitian. Nah, kalau rumpun keilmuan bahasa Indonesia tidak sampai ke sana pembahasannya, gitu. Kita punya batasan seperti itu. Yang keempat adalah logis. Nah, kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakan oleh si penulis. Pola nalar, ada pola nalar induktif, ada pola nalar deduktif. Gitu. Kalau misalkan karya tulisnya maksudnya untuk menyimpulkan suatu fakta atau data, digunakan pola induktif. Kalau maksud dari penelitiannya untuk membuktikan teori atau hipotesis, gitu, atau hipotesa, digunakan pola deduktif. Seperti itu ya. Jadi itu maksud dari kelogisan kalau di dalam ciri karya ilmiah. Yang kelima ini mengenai menyajikan fakta, gitu. Jadi setiap pernyataan, uraian atau mungkin simpulan di dalam karya ilmiah harus faktual atau menyajikan fakta, gitu. Tidak boleh hanya menyajikan opini, intinya harus bersifat objektif, gitu. Ya, tidak boleh opini, gitu, dan harus sifatnya objektif. Fakta tersebut bisa bersumber dari buku, catatan hasil pengamatan, atau juga surat-surat dokumen penting, gitu ya. Nah, semua itu bisa diperoleh dengan cara pengamatan atau observasi, kemudian wawancara atau interview, atau juga bisa dengan penyebaran angket ya, atau kuesioner. Nah, selain itu, fakta yang disajikan juga harus dengan sistematis penulisan yang benar. Jadi dengan runtun dan juga harus disajikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, tidak pleonastis. Nah, pleonastis ini artinya pleonastis ya. Kalau pleonastis itu artinya penggunaan kata yang mubazir atau bahasa atau kata yang berlebihan. Nah, kata yang digunakan tidak berlebihan, kemudian hemat kata-katanya atau juga berbelit-belit, gitu. Jadi langsung tepat menuju sasaran. Nah, itu yang dimaksud tidak boleh pleonastis. Yang ketujuh ya, ini bahasa yang digunakan adalah ragam formal, artinya bahasa baku, gitu ya. Dalam menulis karya ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa ragam resmi santai atau non baku, itu tidak boleh. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ragam formal, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tadi yang di awal saya sampaikan, kalau misalkan kalian menyusun karya ilmiahnya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka nilai estetika di dalam karya tulis kalian dinilai sangat rendah. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu sedikit pemaparan mengenai mengenai karya tulis ilmiah, baik ciri, jenis, dan karakternya. Tadi sedikit sudah saya sampaikan. Mungkin ini sebagai media pembelajaran saya menuju UTS ya. Semoga teman-teman semua
diberi kelancaran dalam mengerjakan ujian tengah semester atau UTS. Insya Allah setelah UTS saya akan kembali menyediakan video pembelajaran tentunya dengan materi yang berbeda gitu ya, melanjutkan materi-materi yang sebelumnya ini. Nah, mudah-mudahan nanti reward yang saya berikan yang kemarin dari kuis sebelumnya yang saya sampaikan, insya Allah nanti ada di dalam video ini, pemahamannya gitu ya, bukti-buktinya bahwa memang kuis itu sifatnya tidak membodohi teman-teman, itu ada di sana. Dan selamat saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah menerima voucher gratis untuk mengisi UTS gitu ya, atau kode voucher untuk mengisi UTS atau kunci jawabannya. Ada yang saya berikan 2, ada yang saya berikan 3, bahkan ada yang saya berikan 1, tergantung bobot dari jawaban rekan-rekan yang sudah dikirim ke email saya, seperti itu, atau ke email kelas ya. Jadi itu saja. Sekali lagi saya tekankan, semoga rekan-rekan semua berhasil lolos di ujian tengah semester dengan baik, nilainya baik, dan selalu jaga kesehatan supaya tetap bisa belajar dengan baik gitu ya di mata kuliah, baik mata kuliah saya ataupun mata kuliah yang lainnya. Dan tetap semangat dalam kuliah, karena ini adalah langkah pertama kalian, masih semester awal gitu ya. Ke depan nanti kalian akan naik level lagi, naik tingkat lagi, kemungkinan setiap level memiliki ujian-ujiannya tersendiri gitu ya, memiliki tingkat-tingkatan tersendiri. Maka kalau misalkan kalian merasa capek dan sebagainya di semester awal ini, yaitu anggaplah sebagai ujian pertama kalian untuk menempuh atau untuk menunjang keilmuan kalian yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.